Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini Pak D ditanya ini sama teman ya. Sudah kemarin posting, tapi ternyata masih ada yang gagal paham. Oke, jadi kejadiannya begini. Pak D punya kawan ini bertanya. Pertanyaannya begini, Assalamualaikum Pak. Saya punya kasus vario 150, vario lama, pengapian gak mau keluar. Tapi kalau sensor TPS dilepas, ya ta? Sensor TPS dilepas, setrumnya niku dilepas keluar. Jadi kalau TPS-nya dilepas itu keluar, kita harus cek ya. Begitu TPS-nya dicabut, apinya keluar. Oke. Flashnya gitu. Ya kalau itu ngemil itu kan habis dilepas kan, habis dilepas TPS-nya kan ngemil ya, keluar kode kerusakan. Gitu. Kalau nggak ada milnya, nah terus tuh Pak D baca TPR rusak, ngunci pada posisi terbuka. Saya suruh scanner dipakai toh, itu maksudnya. Punya scanner kok enggak dipakai scannernya, terus buat apa? Maksud saya kan begitu. Kalau scanner mboten enten kode kerusakan, ya, cuman voltase sensor TPS membacai mboten normal. Lah kena apa? Ndak ada kerusakan, kode kerusakan. Lah niku karena apa ya? Karena kabelnya itu putus. Kita cek dulu. Maka saya suruh kirim ya tuh datanya. Dijanjiin besok. Nah, besok dikirim. Nah, ini datanya. Nah, ini oke. Oke, Pak D ya. Coba. Nah, ini. Nah, ini. Sorry. Nah, ini kunci pada posisi terbuka. Ibarat begini Mas ya. Ini kan TPS ya. Kita ulangi ya. Nah, ini kan sumbernya 5 volt. Nah, 5 volt ini yang dibaca ECM. Ya, yang dibaca ECM. Kalau di sini terputus gitu. Kan tegangan itu sama dengan dari 5 volt nggak kelihatan, dari 5 volt kan langsung masuk ke sini toh. Berarti apa yang dibaca 5 volt adalah apa yang dibaca oleh ECM, karena tidak ada masanya tidak ada. Begitu. Oke. Saya jelaskan. Ini oke. Begitu. Ini data-data yang dikasih ini halaman berapa, ini halaman ketiga, ndak masuk. Ndak ada keterangannya. Ini juga ndak ada keterangannya untuk menjelaskan tentang kode-kode. Ini jelas ketahuan. Nah, ini dijawab oleh Pak D. Ini jelas ketahuan kalau TPS-nya ini tadi yang rusak.
ya toh, yang rusak. Oke. Nah, sebenarnya ini Pak D itu kemarin sudah kirim. Ini yang pesan dihapus ini Pak D sudah kirim. Sudah kirim sesuatu ya. Tapi ada salah, ada sedikit salah. Ada sedikit kesalahan untuk penjelasannya itu. Untuk tanda panahnya itu keliru sedikit ya. Jadi daripada nanti terlanjur terlanjur dikirimkan orangnya. Nah, ini Pak D sudah jelaskan. Nah, ini penjelasan menggunakan diagram blok. Ini di sini sudah Pak D jelaskan. Ya toh? Nah, ini saya melihat jika ini putus, ya, jika ini putus, oke. Ini putus ya, yang saya lingkar itu putus, masa TPS putus, maka lah, ini yang salah. Harusnya tanahnya ini nyampe sini ya. Nah, maka yang dibaca ECM membaca sumber tegangan. Nah, sumber tegangannya 5 volt, Mas. Ya, 5 volt. Jadi ini yang dibaca ECM ya toh. Sorry, lanjut ke sini, ke sini, ke sini. Nah, ini yang dibaca ECM. Oke, warnanya tak gawe beda. Saya bikin beda, oke. Jadi ini kan 5 volt sumber tegangan. TPS 5 volt adanya di dalam ECM. Oke, masuk sini. Lanjut. Terus sini menuju TPS, masuk sini. Masuk sini. Nah, ini menuju yang dibaca ECM. Lah, yang dibaca ECM adalah tegangan, gitu. Yang dibaca ECM adalah tegangan sumber tegangan karena itu merupakan konduktivitas langsung. Lah, ini ada R-nya Pak D. Ada R-nya menuju massa. Ini kan juga masih ada R-nya. Lah, R-nya ini kecil, tahanannya kecil, gitu, kilo ohm. Lah, ini kan mega ohm, yang ini kan mega ohm. Jadi gini, kalau situ kecil ya, ini kecil, ini besar, ini kan sama dengan yang dibaca masih mirip sumber tegangan. Makanya yang dibaca bukan 5 volt tadi, tapi 4, berapa, 6 itu ya. Oke, paham ya? Lah, kenapa kok setrumnya hilang? Lah, ini alasannya karena ECM memasuki mode banjir. Mode banjir itu apa yang dihilangkan Pak D? Yang dihilangkan itu adalah sumber tegangan. Yang dihilangkan itu adalah injektor. Injektornya hilang, sama yang satu lagi api busi. Loh, kenapa kok begitu ya? Alasannya coba sampean bayangkan, kalau TPS pada posisi terbuka 3 spol ya toh, injektor keluar, api busi keluar, lalak mental orangnya, bisa nabrak pagar laan. Nah, itu sampean pelajari pada pelajaran yang lalu tentang mode banjir. Pak D sudah pernah posting itu sekitar 2 tahun yang lalu atau 3 tahun yang lalu ya, sudah pernah posting. Oke, tentang ini ya, yang TPS ini tadi ya, yang 5 terus sini masuk sini menuju ke sini tadi, tentang RR-nya ini ya. Nah, saya jelaskan lagi. Oke. Kita umpamanya di sini aja, langsung dijelaskan di sini aja. Nah, kita pakai layar ini enggak apa-apa wis. Umpama ya, ini ada sumber. Nah, gak enak kalau enggak merah itu
Segini kurang cetha ya. Nah, ini saya ibaratkan TPS. Kok di layar situ kok enggak backgroundnya. Ini mama ada TPS ya. Kok ya enak, kurang gede. Kata milih itu. Ini ini gimana ini posisi layarnya ini. Nah, mohon maaf Pak itu pengen jelas. Gini nah, ini ada R, ini ada R, ini massa. Nah, ini massa itu, ini 5 volt. Oke, umpama ini, nah ini yang dibaca ECM. Pak D mau menerangkan yang tadi ya, yang kok masih ada hubungannya R ke massa kok. Nah, kok sama dengan 5 volt. Tadi yang dibaca di sini kan 4,6 volt kan? Ya, tidak sama dengan ini kan? Tapi 4,6 volt. Kenapa? Karena ini ibaratnya ya 10 kilo ohm, ini 100 mega ohm misalkan. Pak D nggak pernah ngukur di dalamnya. Maka yang terbaca di sini adalah cenderung sama dengan ini. Iya kan? Karena tahanannya ini kecil. Lah sedang ini besar, menahan dari jauh, ini sudah terlampau dekat, maka yang terbaca 4,6 adalah cenderung mendekati 5. Jangan kalau mau penasaran, belajarlah namanya resistor, fungsi resistor ya, sebagai pembagi tegangan. Belajarin nanti Pak D. HP-mu ono jengene Google gitu. Nah, HP-mu ono jengene Google gitu. Kene resistor sebagai pembagi tegangan lho. Iki lho Kang fungsine. Jadi sampean wis ilmune sapa, WP sapa, ndak masalah. Sing penting memberikan ilmu. Nah, disusun seri. Nah, di sini nah, rumusnya mau Pak D aku apa wis tuwa kok rumus-rumusan. Nah, setidaknya dibaca saja. Nanti mana ini? Nah, ini fungsi-fungsi resistor lah, ini sebagai pembagi tegangan. Ya toh? Sebagai pembagi tegangan. Ini kan? Nah, ya kan? Kita perdekat lagi. Ini kan yang dibaca, yang di sini kan yang dibaca ini sumber tegangannya. Kalau R-nya ini kecil, maka ini cenderung dekat dengan ini dengan plusnya. Ya toh? Misalkan R-nya ini outputnya ini kecil, maka cenderung sorry salah. Misalkan R-nya ini yang kecil ya, maka cenderung dekat dengan ini. Gitu loh Mas, logika nih. Jangan tidak usah menghafalkan V0 sama dengan gitu. Rumusnya ini dibagi ini, ndak usah merumuskan menghafalkan yang itu, logikanya saja. Cukup dengarkan itu. Oke? Jadi kembali ke yang tadi ya Kang ya. Kembali ke yang tadi. Bahwa
bahwa ya toh tegangan itu mengalir dari ya toh sorry, perkecil dulu. Biar kelihatan semua. Oke, jadi prinsipnya Pak dilihatkan lagi ya. Jadi ECM ya toh, ECM ini ya toh membaca sumber tegangan TPS itu berdasarkan hasil pembagian dari ini. Kalau ini putus seperti kejadian di video itu, berarti sumber tegangan 5 volt ini dialirkan langsung ya toh, dialirkan langsung menuju TPS dan langsung dibaca oleh ECM. Maka yang dibaca ECM ini adalah cenderung dekat dengan 5 volt. Maka hasilnya adalah tadi 4,6 tadi. Sebetulnya ya ada sedikit kejanggalan ya bagi Pak D. Berdasarkan Pak D itu ilmunya dulu itu begini. TPS itu kan punya ring kerja. Ya, punya ring kerja. Punya ring kerja. Ini 5. Sorry. Ini 5 volt TPS ya toh. Nah, ini ring kerjanya aduh, nggak kelihatan ya. Massa atau 0 volt. Dulu Pak D itu belajarnya itu begini. Nah, ini 0,2 ya toh. 0,5 4,5 ya, 4,5. Pak D itu belajarnya otodidak dulu Pak D itu belajarnya otodidak. Kalau enggak masuk dengan sekarang yo mohon maaf mungkin sedikit meleset, tapi setidaknya tidak salah amat. Pak D itu belajarnya dulu otodidak, ngukur bagaimana ada judulnya kalau nggak salah sekitar 4 tahun yang lalu, bagaimana DTC TPS terjadi ya. Pak D itu ngukur antara 0 sampai 0,2 ini adalah area DTC TPS itu DTC-nya 8/1 atau TPS membaca sumber tegangan sama dengan GND, sama dengan massa. Terus ini adalah 0,2 sampai 0,5 adalah area stasioner ya, 0,5, sekian ya, 0,506 kalau tidak salah. Di atas itu sudah 1 derajat. Terus 0,5 sampai 4,5 ini area kerja map. Nah, area kerja map. Di situ mapnya ada. Area kerja, yuk sampai melintir gas tiap hari itu loh di situ. Terus 4,5 sampai 5 volt ini adalah DTC 8/2 atau TPS membaca sumber tegangan seperti kejadian yang di video di atas itu. Berarti ini adalah 8/2 begitu. Kalau 8/1 berarti yang ini putus begitu. Jadi untuk
mendeteksi ya toh, mana itu bisa dilakukan dengan apa yang saya jelaskan di ini. Dalam hal di atas ya, 4,6 ini kan sudah ada di area ini ya. Kok enggak DTC? Ya mungkin Pak D belajarnya dulu itu karena ngukurnya pakai AVO kurang pas, mungkin berarti 4,6, atau mungkin sekarang itu untuk motor-motor terbaru itu dinaikkan juga Pak D belum pernah mengamati, karena dulu Pak D itu belajarnya pakai AVO mengukur bagaimana gitu. TPS ini diwakili sama Pak D sama potensiometer. Ketika terbaca 4,5 menginjak 4,6 itu sudah DTC dulu ya Pak D. Diakui Pak D belajarnya dulu begitu. Tapi kalau sekarang 4,6 belum DTC, mungkin 4,7 baru DTC. Karena mungkin peraturan baru ataupun gimana. Tapi setidaknya Anda sudah memahami ini cara kerjanya. Selisih volt sedikit-sedikit tidak perlu diperdebatkan begitu, karena mungkin zaman itu selalu berbeda, berkembang, ada manfaat tersendiri dari apa yang kita pelajari. Oke, cukup sampai di sini. Semoga sedikit penjelasan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.